Hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudara Mas Dede. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi imam kita Yustubiono sebagai imam, pembimbing, mencetak para mursyid dan juga para Adam dua, para sesepuh, dan seluruh jamaah Gustubi yang saya hormati. Pada kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan pengetahuan yang ringan-ringan aja. Temanya tentang kejujuran. Kasih tema yang mudah-mudah aja. Memang jujur ini mudah, mudah diucap, juga mudah dilakukan. Apalagi mayoritas sudah menjadi kelakuan. Nah, di sini mengungkap sesuatu yang sudah menjadi hafalan kelakuan dalam. Saya hanya mentranslate dari kalian apa yang sudah menjadi lelaku dalam. Nah itu, semoga semakin menambah terang, semakin menambah penguat pengetahuan. Baik para sedulur semua, jujur ya. Ini kita main jujur-jujuran ceritanya nih. Main buka-bukaan. Sepanjang yang menjadi laku saya sekian tahun, berapa tahun lah bersama Gus Tubi, di situ saya temui bahwa sejatinya kejujuran itu yang seperti apa wujudnya. Nah, banyaklah timbul pertanyaan-pertanyaan dahulu. Bagaimana sih wujud sebenarnya aslinya kejujuran pada diri sendiri? Wis mulang. Nah itu. Bagaimana kaitannya hubungan dengan Tuhan? Mengaplikasikan apa adanya di sesama manusia. Apa hubungannya atau apa bandingannya antara orang beriman dan orang tak beriman, sisi dari kejujuran. Nah, pada malam ini kita coba kupas lah ya tentang jujur ya. Nah, kenapa? Karena ini penting dulu semua. Karena berkaitan dengan keselamatan. Pentingnya poin ini kita bawa di dalam Zoom menjadi wujud keselamatan dari sisi kejujuran. Nah, itu ya dulu semua. Yang sudah terang semakin terang, semakin menjadi penguat. Yang masih bertanya-tanya, apalagi dengan kaitan manusia. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, malam ini kita mencoba mengangkat tema demikian. Ya. Jujur ini bagian dari sifat kelakuan orang-orang selamat yang diwariskan oleh para rasul, yang kita ambil sebagai jalan terang, kelakuan dalam. Nah itu. Dahulu kita bingung loh, jujur itu seperti apa sih? Seperti kita menempatkan ikhlas di dalam diri kita, itu masih bingung. Tapi ketika
bertemu pembimbing kita, gamblanglah kita menerapkan maksud dan arah sebuah kejujuran. Gimana mengaplikasikan nilai jujur, nilai niat, semua itu dengan mudah. Kenapa? Ya itulah pertolongan Allah. Bukan kita merasa bisa, tapi Allah kasih jalan melalui terangnya hati. Nah, ternyata sifat jujur itu hanya bisa ditempati oleh diri sendiri dan di hadapan Tuhan. Apa bisa ditempatkan pada sesama? Jujur itu? Hmm? Tidak. Coba jujur. Seperti kita menerapkan ikhlas pada sesama. Nggak bisa. Kenapa? Apakah artinya maksudnya ketika ucap dengan hati itu berbeda dikatakan bohong? Tidak. Apakah itu standarnya sebagai katakan tidak jujur? Lalu jujur pada manusia seperti apa? Kita tidak mampu menjawab sebelum terbuka semuanya. Kenapa tidak bisa ditempatkan pada sesama? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ayo. Karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan memahami isi hati manusia. Keterbatasan memahami jalan pikiran orang lain. Nah, makanya yang ada adalah apa? Ya bahasa sesama. Jadi ini kita mengupas lahirnya dulu ya, baru nanti dalamnya. Jadi yang ada adalah bahasa sesama. Jadi mencari standar arti jujur pada manusia nggak bakal ketemu. Karena itu kita memiliki keterbatasan memahami isi hati manusia, keterbatasan memahami jalan pikiran. Yang ada asumsi-asumsi saja. Sehingga ketika lisan mengucap sesuatu dan sama dengan hati, tidaklah menjadi ukuran kejujuran. Ranah dalam dengan ranah luar itu berbeda, Mas Bro. Ini tempatnya bukan pada sama. Tapi lahiriahnya ini loh, menyampaikan komunikasi, bahasa adalah alat penyampai suatu maksud, bukan berarti mengungkap satu kejujuran. Andai sesuatu kita ungkap, lisan A, tapi faktanya B, itu juga bukan ukuran. Jadi bagaimana? Presisinya kejujuran pada sama itu tidak bisa. Nah ini tapi jangan disalahgunakan ya kata-kata ini. Harus sampai tuntas. Jadi yang terkandung maksud di dalam kadangkala mesti disembunyikan karena maksud tertentu dengan memutarbalikkan lisan, menyembunyikan sesuatu. Untuk maksud yang pada sesama kebaikan lah atau hal lainnya. Itu nggak apa-apa. Berbeda ketika kita menyembunyikan satu maksud buruk untuk mengungkap dengan lisan. Nah, jadi cukuplah memakai bahasa sesama, bukan bahasa kejujuran. Bahasa sesama apa sih? Ya kerelaan, kat, persamaan persepsi, asumsi, sudut pandang. Jadi cukuplah dengan lisan mengerti maksud. Kadang-kala contoh ya contoh. Itu dibantu dengan contoh. Contoh ringan lah ya. Kita sama istri atau pasangan atau istri yang masak. Udah tahu asin kan? Kita bilang kenyataan asin, faktanya kita katakan enak. Kan ini biar rela diucapkan nggak sesuai fakta, nggak ada masalah. Contoh. Dengan anak juga sama.
Jadi yang penting itu pada sama ada kerelaan, bahasa sama. Tentang menempatkan jujur pada sama, itu nggak ketemu. Saya pelaku sebelum ketemu Gus tuh berusaha jujur. Pada akhir apa? Sini takut salah berbuat, omong ini salah, salah. Ngomong ini takut bohong, takut salah. Dia muter di pada sesama, nggak klik. Takut dosa, takut salah. Oh, disitulah saya baru memahami kaitannya dengan sama ya sesama, dengan keselamatan dengan Tuhan, bukan ditempatkan pada lisan. Makanya ada istilah bertuhan itu bukan dengan mulut, dengan textbook, teks kitab, akan tetapi pada kelakuan dalam ini loh kejujurannya. Maka sekali lagi tempatnya jujur tuh bukan pada sama, tempatnya samalah bahasa sama, yang saling mengerti. Itu dibatasi ruang lingkup itu satu ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Itu tentang sesama. Kesimpulannya tidak bisa ditempati, yang ada adalah bahasa. Lalu bagaimana, ini kan pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya wujud daripada jujur? Nah, inilah yang perlu kita kaji. Kenapa? Kaitan dengan keselamatan di hadapan Tuhan. Tanpa arah ke situ, nggak bakal ketemu juga. Maka sejatinya kejujuran adalah bisa ditempatkan pada diri sendiri dan di hadapan Tuhan. Saya lagi, kejujuran sesungguhnya adalah yang bisa ditempatkan pada jujur pada diri sendiri dan jujur di hadapan yang kita Tuhankan, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, itu penjelasannya itu masuk wilayah dalam. Karena apa? Kaitan dengan keselamatan, maka kita perlu angkat satu alasan yang semakin kita memudahkan untuk menempati posisi keselamatan. Karena yang tidak bisa ditinggalkan bagian dari perilaku orang-orang selamat. Sifat yang diwariskan para nabi di antara empat sifat itu. Makanya harus diungkapkan dengan lisan. Presisi atau tidak, pokoknya saya bantu mentranslate aja. Nanti kan ada imam nongol mungkin ya, mentaski. Pada diri sendiri, hanya bisa ditempatkan, diposisikan bahwa mengakui diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan, ketidakmampuan, kekurangan, semuanya. Jadi kembali mereposisi sebagai makhluk. Nah, disitulah arti sebagai kejujuran masuklah ke dalam diri. Bagaimana bisa menjadi lelaku terhadap diri sendiri. Sang diri, sang ciptaan aku, mampu melihat kelakuan dalam kita. Menyaksikan kelakuan dalam kita. Sesungguhnya engkau ini membohongi diri sendiri atau tidak. Nah, orang beriman mampu mendeteksi ikro diri terhadap diri sendiri. Sang jiwa menyaksikan kelakuan diri, kelakuan jalan pikiran, perasaan, semuanya bisa tidak bisa dibohongi. Jadi kita bisa menempati dan jujur inilah yang bisa bekal untuk arah keselamatan. Jadi poin kedua tadi saya katakan bahwa jujur itu sejatinya wujudnya bisa
ada pada diri kita, bisa ditempatkan pada diri kita. Karena kitalah sang penyaksi dari kelakuan, perasaan, pikiran kita. Nah itu bentuknya macam-macam. Pikiran kita mau menipu orang, bisa kan? Cuma sekedar jalan pikiran. Akan tetapi sang jati diri, sang aku, menyaksikan pikiran jangan seperti itu. Itu kan melihat dengan telanjang. Mana yang bisa membohongi diri sendiri? Hatinya ini loh, nggak bisa. Sejatinya manusia tidak bisa membohongi diri sendiri. Dia hanya tidak mau mendengar suara hati. Jadi bukan bohong itu, tidak mau mendengar. Sehingga tertutup untuk mendengar nuraninya. Maka celakalah dia yang membohongi diri sendiri. Lalu yang jujur pada diri sendiri, cikal bakal jalan untuk selamat. Bagaimana yang dimaksud cikal bakal jalan selamat? Ketika kejujuran ini loh dibawa untuk ke Tuhan, kejujuran di dalam diri dengan keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan sebagai makhluk yang dahulu nggak punya apa-apa, bahkan kita tidak ada keinginan untuk dihidupkan, yang ada kehendak Tuhan. Lalu kita dihidupkan. Semuanya itu loh dibawa dengan jujur hati menghadap pada yang maha kuasa. Dengan segala cerita takdirnya ini yang Allah perjalankan menjadi jalan jujurnya pada yang maha kuasa. Maka laku dalamnya itu ada sebenarnya bahasa jiwa pada Tuhan. Bahasa kejujuran, bahasa universal. Lisan boleh beda. Translate bahasa suku bisa bisa beda. Tapi hati itulah bahasa sesungguhnya manusia. Bahasa jiwa, bahasa kejujuran. Maka inilah yang perlu kita gali. Kita sudah selesai memang. Lanjut pada jujur menghadap Tuhan, di hadapan Tuhan. Ini bolehlah kita jujur-jujuran ya, jujur-jujuran ya. Ketika kita dibukakan hati, apa yang ketetapan? Dan berkali-kali Gus menetapkan, sesungguhnya itu ketetapan hatimu pada Tuhanmu. Siapa yang kau pertuhankan pada saat seperti itu? Kamu menunduk merendah di hadapan Tuhan. Itu adalah modal kejujuran. Ketika engkau mempercayai Tuhan Maha Pemelihara, yang kau percaya memelihara dan menyelamatkan. Pada saat itu jujur ya kan? Jujur. Tapi pada saat perjalanan hidup ke depan, masih jujur gak? Mulai bertanya pada diri sendiri. Sejatinya ketika diperjalankan, inilah yang sering kita membohongi. Entah sadar atau tidak. Karena sejatinya ketika kita bertemu Tuhan di dalam proses membuka hati, itu kan perjanjian. Hanya engkau yang hamba percaya untuk memelihara hidup hamba. Hanya engkau yang percaya untuk satu-satunya yang bisa diandalkan, dipercayakan untuk keselamatan. Tapi kenyataannya, eh, tunggu dulu. Sama, saya juga begini buat saya. Karena kita ini diberi takdir loh. Jalan ke depan. Diberi sesuatu. Kemampuan. Apa ya? Masih percaya sama Tuhan. Pemberian apa? Eh, Tuhan itu mau pemelihara. Bisa saja bergeser kan? Karena ada suatu pemberian. Pemberiannya apa aja? Ya kemampuan, ya pengetahuan, kecerdasan, uang, apa aja. Disitulah kita
Tuhan menguji, mendidik, mendidik lebih tepatnya. Kamu apa benar jujur padaku? Buktikan dalam perjalanan hidup. Di situ peluang untuk kamu tidak sadar atau tidak bisa saja tergelincir. Maka sejatinya hal seperti itu harus sadari dengan tujuan bahwa sistem imam makmum menjadi satu paket dalam perjalanan hidup. Kita mengakui diri, nyadar diri, jujur diri bahwa kita mudah atau kita tidak bisa sendirian. Tapi butuh saudara, butuh imam untuk mengingatkan. Makanya Gus berkali-kali setiap perjalanan tapak hidup kita itu berkali-kali. Itulah bentuk kejujuran diri juga ketika kita mengakui diri bahwa ya Allah, betapa aku tidak ada niat berpaling darimu. Tidak ada niat bergeser. Tapi dalam perjalanan, ya Allah aku jujur, masih ada ternyata bergeseran. Ya aku percaya. Bahkan di situ sumpah siti aku sampai mati padamu ya Allah. Di situ jujurlah ke bawah. Dengan segenap pengakuan di hadapan Tuhan. Apa di hadapan Gus pengakuan? Bebas. Tapi di hadapan Tuhan itulah yang bisa menjadi perjalanan kesempurnaan kita. Itu contoh. Makanya Tuhan itu yang maha segalanya menakdir diri kita dengan melalui takdir-takdir. Ada kalanya kita menjalani takdir itu. Asik gitu ngerjain sesuatu. Sampai larut perasaan kita, hanyut. Itu apa itu? Jujur gak? Di hadapan Tuhan. Kita nggak sadar telah larut, telah gelap. Tapi disinilah kita bawa kejujuran kita. Ya Allah, ketika kita sadar, aku tidak bermaksud ada niat untuk berpaling darimu, menjauh darimu. Tapi kau telah memberikan takdir gelap. Aku tidak kuasa. Kembalikan aku padamu. Aku niat kembali padamu. Dengan kejujuran, membawa kejujuran padamu. Nah, itu menjadi terang. Karena kita membawa kejujuran dan niat untuk kembali. Sehingga pengetahuan semakin jelas. Allah perjalankan gelap karena untuk memperkenalkan gelap ini seperti ini. Terang kamu sudah lalui sehingga nanti ke depan semakin sempurna. Itu berawal dari suatu niat dan kejujuran. Nilai niat kejujuran yang kau bawa dalam perjalanan hidupmu itu berdua arti dibanding sebuah tindakan-tindakan jihad. Sempurnanya tindakan tidak sebanding, tidak bisa terukur. Yang terukur adalah sempurnanya hati, hati yang jujur pada Tuhannya, pada dirinya. Maka sempurnakanlah hati itu. Walaupun yang bicara ini sempurna pengetahuan itu belum tentu sempurna kelakuan. Tapi namanya ditugaskan, saya bisa menyampaikan, iyalah, oke gitu. Kan di sini jujur ya, ya dia menjujur-jujuran gitulah membuka-bukaan terhadap diri sendiri, menelanjangi diri sendiri. Karena sejati kan di hadapan Tuhan itu telanjang kita. Mau gimana orang semuanya diperlihatkan? Bagaimana mau bohong? Lama manusia nggak bisa. Apaan manusia ngelihat apa buruknya sama kita? Nggak bisa. Tapi kalau sama Tuhan, nah itulah. Jadi tidak ada celah kita untuk menipu diri sendiri. Nurani ini sejatinya fitrah, jujur. Nah, Tuhan menitipkan. Kan kalah iblislah yang menutupi kejujuran itu. Sehingga manusia di sana, di luar sana, banyak yang kelakuannya biadab. Maka ketika ada pertanyaan, apa bedanya orang yang beriman dengan orang tak beriman dalam sisi kejujuran? Orang yang beriman bisa menjadi kelakuan jalan selamat sisi kejujuran. Orang nggak beriman, ya bingung bagaimana mau jujur.
sama orang aja nggak jelas, sama Tuhan nggak kenal, sama dirinya sering membohongi diri sendiri. Itu jalan celakanya. Jalan selamatnya kita terang. Nah, nah juga bagaimana kaitannya ketika kita jujur pada diri dan di hadapan Tuhan? Apakah membawa efek pada sesama? Oh yes, jelas dong. Karena manusia itu bagian dari ciptaan Tuhan. Dan penuh keterbatasan juga memahami kita. Makanya eh, ketika berhadapan pada sesama adalah hasil atau efek daripada jujur kita pada Tuhan. Contoh, kita berbicara pada manusia A, tapi yang terkandung maksudnya B, apa contohnya ya? Gini aja, contohnya bisa aturan-aturan negara lah. Contoh lampu merah, jam 12 malam. Gak ada orang. Gak ada kendaraan lain. Lampu merah, boleh tabas Kak. Kalau saya tabas ngapain? Nungguin orang, orang nggak ada. Apa saya ganggu orang? Enggak. Apa saya merugikan orang? Enggak. Apa saya takut Tuhan? Enggak. Karena itu kaitannya aturan manusia. Tapi kalau ada atlet ya saya tengok-tengok. Kalau nggak ada, jadi kita berbeda sama hati dengan mulut sepanjang bicara dengan manusia, sepanjang tidak merugikan. Ada merugikan, tunggu dulu. Ada pasal itu. Contoh, ini jangan tersinggung, menjujur-jujuran ini. Kita punya muamalah, pinjam, tempo, perjanjiannya bulan depan. Deal, rela, oke, sip. Tapi pada temponya apa yang terjadi? Nggak punya duit untuk kembaliin. Nah, di situ apa yang kita bawa? Jangan diam aja. Itu kan sama manusia. Masa mau udah jujur doang, masa? Sama manusia, mulut ini bicara sampaikan. Kenapa alasan nggak bayar? Jangan didiamin. Ini udah kelakuan luar. Tapi jujur-jujuran namanya. Salah sendiri ngapa bikin emang jujur. Mulut atau WA itu alat komunikasi. Sampaikan kenapa alasannya, jangan diam aja. Tapi kita tidak bisa mampu membohongi diri sendiri. Bahwa yang sebenarnya terjadi itu kita apa? Kenyataannya kita yang tahu. Bagi orang beriman, jujur pada Tuhan, dia tidak sedikit pun berburuk hatinya. Ada niat untuk merugikan, ada niat untuk menipu, ada niat untuk melalaikan. Tidak. Karena buah hati yang jujur pada Tuhan. Mas Yudi kalau Zoom pakai apa? Oke, laptop. Kadang-kadang pakai handphone. Coba dilihat apa grupnya Jakarta. Siap, bentar guys. Saya nggak baca guys. Oh iya, sebentar. Saya telah sebentar. Oke, siap Gus. Ini saya sampaikan Gus ya. Baik, Dur. Ini ada pengetahuan baru. Ini pentingnya kita ada imam yang mentaskih segala kelakuan, kelakuan. Pengetahuan alat doang. Pengetahuan. Ini jujur itu yang pertama, mengakui sebagai ciptaan, ya, mengakui sebagai ciptaan. Kedua, mengakui yang menciptakan. Tadi saya kepanjangan narasinya.
ini inti poinnya langsung nih berarti. Ini closing statement saya kayak ini. Saya ulang ya. Jujur yang pertama mengakui sebagai ciptaan. Yang kedua, mengakui yang menciptakan. Kita mengakui yang ciptaan siapa? Jujur gak? Jujur. Yang Maha Kuasa. Tiga, mengakui ketidakmampuannya. Akui ya ketidakmampuan kita. Ya, iya ya Allah. Keempat, mengakui yang menciptakan Maha Mampu. Oh iya, mengakui. Jadi kejujuran itu penting sebagai ketetapan. Lalu kelima, memilih penciptanya sebagai pemelihara dirinya. Keenam, lalu mendekat kepada Tuhan dengan menyerahkan diri total untuk dipelihara sampai mati. Untuk menjadi kelakuan 6 perkara itu yang diingat. Yes. Jelas. Saya ulang ya. Ada 6 perkara tentang jujur yang menjadi kelakuan dan ini perlu diingat, dikuatkan dengan saya ucapkan. Jujur yang pertama, mengakui sebagai ciptaan. Akui sebagai ciptaan. Kedua, mengakui yang menciptakan. Yang menghendakimu hidup, yang menitipkan kamu dalam orang tua rahim ibumu. Lalu, ketiga, mengakui ketidakmampuannya. Ketika mengakui jujur ketidakmampuannya, itu tadi saya sudah ulas. 4, mengakui yang menciptakan Maha Mampu. Yang menciptakan Maha Mampu. Ya. Kemampuannya dengan segala kemahannya. Akui dengan jujur. 5, memilih penciptanya sebagai pemelihara dirinya. Ya, memilih penciptanya sebagai pemelihara dirinya. Itu dengan kejujuran. Modal jujur itu jalan selamat. Keenam, mendekat kepada Tuhan dengan menyerahkan diri total untuk dipelihara sampai mati. Oke. Begitu aja, Lur. Sebagai penguat kelakuan kita, taski kelakuan kita, dalaman kita yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi jujur kita bawa untuk jadi alat selamat, wasilah, pembuka. Oke, tugas saya sudah selesai. Itu saja yang Belum. belum. Ya itu aja sih Gus. Ada tambahan apa Gus? Nah, kita baik. Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Ya, Itu loh, ini loh Mas Dede, diskusi dengan saya. Oh, aduh, iya, iya. Di taski aja Gus, jangan diskusi sekali. Enggak. Ya, lanjut. Kalau kita Apa Gus? kalau kita me bentar, apa putar-putar? Kenapa begini? Trouble, Lur, trouble. Oh iya, Dubbing. begini, Ya, kejujuran itu kalau nggak menyelamatkan berarti di situ tidak berguna. Lah kejujuran yang berguna itu yang menyelamatkan, yang menguntungkan. Jujur kalau nggak menguntungkan malah mati, mau apa enggak? oh iya. Jujur tapi malah celaka, mau apa enggak jujur?
Enggak lah. Itu cara berpikirnya, Oh Mas ya, Didi. siap. Oke, satu. Setelah jujur itu yang menguntungkan, yang pertama kejujuran hubungan hablum minallah. Nah, itu tadi didahulukan. Setelah itu hablum minannas. Nah, hablum minannas yang kamu nggak mungkin celaka itu jujur dengan siapa? Lah, kamu mengetahui. Kalau dengan Allah kamu nggak jujur celaka. Tapi kalau dengan manusia ada yang kamu kalau jujur malah celaka, ada yang kamu kalau jujur malah beruntung. Ada dua. Jujur dengan makhluk ada dua. Bersyarat. Syaratnya menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan ya lebih baik diam. Masuk akal. Ukuran jujuran ya. Lalu, Bener, bener apa enggak yang saya sampaikan ini? itu Betul. sudut pandang kan menguntungkan dan menyelamatkan. Nah, itu. Nanti akan tanya. Ini belum masih. Berarti jujur itu yang menyelamatkan. Kalau nggak menyelamatkan jangan jujur. Kalau kamu jujur dengan Tuhan ya pasti menyelamatkan. Nah jujur kalau menyelamatkanmu ya lebih baik jujur aja. Kalau nggak jujur celaka itu dengan siapa? Ya pasti dengan Tuhan. Kalau kejujuranmu untuk menyelamatkanmu dengan siapa? Dengan orang yang kamu percaya. Kalau nggak percaya jangan. Jujur dengan manusia bersyarat. Syaratnya tidak mencelakaimu. Jujur dengan Tuhan wajib. Kalau kamu nggak jujur pasti celaka. Nah jujur dengan Tuhan sudah saya tuliskan kepada Mas Dede itu untuk disampaikan. Jadi ada pemilah-pemilahnya. Itu tadi kan udah lengkap ya Mas Dede ya. Komplit. Finishingnya tadi, pengunci tadi. Iya, itu yang dengan Tuhan itu. Cuma yang dengan manusia enggak. Kan dengan manusia cuma dipilih, kan bebas dengan manusia. Yang menguntungkan ya kita jujur. Yang menjadikan kita selamat ya kita jujur. Kalau menjadikan celaka ya enggak. Kalau dengan imamnya gimana? Kalau kamu merasa imammu mencelakaimu ya jangan jujur. Ya, ternyata nggak ada kan. Kalau nggak mencelakai berarti menguntungkan atau nggak menguntungkan juga ya jangan jujur. Kalau dengan imammu menguntungkan ya jujur aja. Jadi semua manusia itu nggak pengen celaka, pengennya beruntung. Makanya dengan kejujuran itu yang menyebabkan kamu beruntung itu kamu harus tahu. Jujur itu ada dua, hablum minallah dan hablum nanas. Hablum minallah itu yang sudah disebutkan Mas Dede tadi. Spesifik itu yang utama. Terus jujur dengan manusia bersyarat. Syaratnya tidak mencelakaimu. Syaratnya menguntungkanmu.
Ini gamblang Mas Dede ya. Ya jelas jelas. Lah kalau kamu sudah pernah mengakui hablumnas itu tadi, habluminallah, berarti kamu telah pernah berjanji. Janji itu belum menjadi niat untuk menepati. Kalau punya niat untuk menepati, barulah kamu namanya jujur. 1 sampai 6 tadi kalian sudah pernah berjanji, tapi punya niat untuk menempati yang belum paham, belum sadar. Itu namanya jujur. Dulu enggak saya ucapkan jujur, tapi saya tanya, ikhlas kamu mempercayai? Jujur kamu enggak mampu, ikhlas kamu memberi kepercayaan kepada penciptamu? Ya tunjukkan. Nah setelah itu kamu melakukan turun berserah diri. Setelah itu kamu enggak ingat. Tidak kamu ingat, yang harus kamu tepati itu 6 poin tadi. Akhirnya untuk menjadi kelakuan kalian kesulitan untuk bisa yakin terus menjalani hidup, dan bukan percaya diri, tetapi percaya pada yang telah kamu tetapkan dalam hati. Nah itu tadi 6 poin yang dibacakan oleh beliaunya Mas Dede Irawan. Kalau dengan manusia itu bersyarat. Jadi nalarnya itu dipikirkan, oh kalau dengan manusia itu syaratnya yang tidak merugikan dan bisa menguntungkan, barulah kamu jujur. Berikan contoh. Ditagih. Hah? Berikan contohnya. Contohnya kalau kamu ditagih hutang mau dipukuli kalau nggak nyaur, padahal kamu nggak punya uang, bohong aja. Kalau jujur kamu malah celaka, bilangin aja nanti sore saya akan dapat uang, nanti kesini lagi, nggak apa-apa, yang penting saya jangan dipukuli. Setelah itu orangnya datang sore kamu lari, itu selamat kamu. Contohnya simpel Mas Dede. Itu boleh dicontek itu ilmunya. Simpel kan contohnya. Iya jelas. Iya. Kalau yang menguntungkan, orang butuh mempercayai kamu untuk mengajak kamu bekerja. Akhirnya kamu menunjukkan kejujuranmu agar orang percaya dengan kamu. Terus kamu ditanya, dipinjami uang, itu kamu kalau nggak percaya ya jangan jujur. Oh saya punya uang banyak, nanti sakit hati. Kalau kamu belum percaya orang itu, ya bilang aja. Nanti kamu celaka, nggak disaur, belum tahu orang itu bisa dipercaya apa enggak. Cocok apa enggak? Cocok Gus, cocok. Terus.
Kalau Jong. orangnya bisa dipercaya tapi kamu nggak punya uang ya jujur nggak apa-apa. Kalau orangnya bisa dipercaya dan kamu punya uang ya pinjamin aja, tapi perjelas akadnya. Jadi kalau ada orang yang belum bisa dipercaya, kalau itu orang luar ya nggak usah dipercaya. Kalau itu saudaramu dalam jamaah, ajarin dia agar nantinya bisa dipercaya. Oh sekarang nggak bisa dipercaya, Mas Dede kalau hutang saya nggak pernah nyaur. Akhirnya nggak saya percaya. Kamu nggak mendidik. Ajarin dia agar kamu bisa menaruh kepercayaan. Ajarin dia agar saudara yang lain bisa menaruh kepercayaan. Sehingga dipercaya, mengemban amanah. Bukan ditinggalkan kalau saudaramu belum bisa dipercaya, tapi diajarin agar kedepannya berbenah bisa dipercaya. Bisa diterima? Bisa, Gus. Bisa, Gus. Bisa. Bisa, Gus. Bisa. Alhamdulillah Gus, bisa jelas gamblang. Siap. Kalau saudaramu belum bisa dipercaya, diajari, bukan dibuang. Di sini bukan kumpulan orang-orang yang sudah jadi, tapi bahan baku untuk dijadikan sempurna. Marilah membenahi. Kalau belum bisa dipercaya, pernah dipercaya nggak bisa, terus dibuang, itu namanya kalian tidak bertanggung jawab dengan saudaramu. Jujur dengan Tuhanmu bahwa kamu telah pernah berjanji, tepati janjimu, baru kamu dipercaya oleh Tuhan. Kalau kamu belum punya niat untuk menepati janji, jangan berharap Tuhanmu percaya denganmu. Jujur dengan manusia bersyarat. Jujur dengan Tuhan wajib. Kalau tidak kamu lakukan, kamu celaka. 6 poin tadi diulas lagi sama Mas Dede nih. Biar terang dibacakan satu-satu sampai penjelasannya. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Gus. Ya. Baik, tugas bonus tambahan sebagai penguat. Maka berkaitan dengan keselamatan, jujur itu sebagai suatu syarat buat saya ya, syarat untuk selamat. Karena dari jujur itulah kita terbukanya hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta. Nah, ini ada 6 poin yang kita ulas. Pertama, maaf ya. Pertama, mengakui sebagai ciptaan. Bagaimana kita bisa jujur mengakui sebagai ciptaan? Kita buka aja histori diri bahwa kita asalnya
dari tidak ada, dari tiada menjadi ada. Yang dititipkan pada rahim ibu kita. Yang dikehendaki hidup. Nah, itu semuanya yang menitipkan itulah siapa. Dan kita mengakui ciptaan anak kita. Jadi bukan buatan Cina kita ya, buatan Tuhan. Asli. Jadi mengakui itu karena asalnya kita hidup itu bukan kita yang menghendaki. Bukan kita yang merencanakan. Tapi ada yang menghidupi. Itulah kita mengakui diri sebagai ciptaan. Jujur mengakui itu loh. Sebagai awal pembuka jalan keselamatan. Yang kedua, mengakui yang menciptakan. Nah ini sepaket. Histori keimanan itu dari situ tadi. Hadirnya kita. Ada ciptaan, adanya ciptaan menjadi karena sebab ada sang pencipta. Kan logisnya seperti itu. Adanya ciptaan karena ada sang pencipta. Tidak mungkin satu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Maka disitulah akal kita jujur, hati kita jujur mengakui ada yang menciptakan kita. Siapa? Yang Maha Kuasa, pemilik kemahaan, yang menciptakan diri kita. Jadi kejujuran itu menjadi klik, terhubung ciptaan dan sang pencipta. Terhubung, berawal dari mengakui, jujur. Modal jujur itu loh, jujur mujur. Kata siapa itu? Tiga. Lalu apa lagi? Mengakui ketidakmampuannya. Kita mengakui jujur ketidakmampuannya dengan keterbatasannya. Butuh selamat, jujur butuh ada yang memelihara. Butuh jujur kita ini makhluk yang diciptakan, butuh ada yang memelihara. Hidup tak mampu tanpa pemberiannya berupa nafas atau apapun. Itu jujur pada diri kita. Sehingga disitulah menjadi jalan cikal bakal keselamatan. Kalau ketika kita menyadari jujur ketidakmampuan, ada koneknya pada yang mengakui jujur bahwa yang menciptakan kita maha mampu. Jadi terkonek itu karena jujur. Satu mengakui jujur karena tidak mampu, tapi ada yang maha kuasa, yang maha mampu, yang hidupmu tidak akan sempurna jika tidak terhubung dengan sang pencipta. Jadi portalnya itu kebuka, serat terhubung. Nah, itu berawal dari jujur. Tanpa jujur, nggak akan kebuka. Lalu yang kelima, memilih penciptanya sebagai pemelihara dirinya. Nah itu tadi, mengakui diri, lalu mengakui yang maha memiliki kemahaan, lalu mengakui yang memelihara diri siapa. Nah itu udah satu paket lanjutannya. Lalu yang keenam, setelah itu ngapain lagi? Jujur, tidak mampuan diri, jujur sebagai makhluk, jujur sebagai penciptaan, jujur semua kita diri ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu maha kuasa, maha segalanya, maha mampu, maha mewujudkan, maha segala maha. Nah disitulah terbangun kejujuran. Berikutnya apa? Mendekat dan menyerahkan total seluruh hidup, seluruh dirinya. Bless. Itu tadi semuanya awal kejujuran itu mendekat itu. Orang belum tentu mau jujur karena masih dilapisi keakuan, keiblisan. Maka ketika semua
sirna, maka yang adalah kejujuran, jujur diri, jujur hati, jiwanya bersih, jujur. Di situ baru bisa mendekat, menyerahkan. Setelah menyerahkan, barulah kita hidup, naik ke atas, hidup ke depan, jujur, ada yang memelihara. Sampai apa? Sampai akhir hayat. Itulah ruhnya hidup. Itu kalau di nasihatnya. 1 sampai 6. Jadi memakai penalaran, memakai kejujuran, itulah sebutnya akal sehat, kecerdasan yang berfungsi, menggali semua itu untuk jalan keselamatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus mengenai yang tadi sampaikan Gus, contoh bohong, pilih-pilih, apa? Jujur pilih-pilih. Nah itu saya izin mengangkat pengetahuannya gini. Jadi ada norma, norma Tuhan dan norma manusia. Norma Tuhan adalah sebuah sistem keselamatan yang di situ ada imamnya yang menuntun dan makmumnya yang mengikuti. Nah, terselenggarakan semuanya untuk keselamatan. Itu sistem Tuhan atau norma Tuhan. Lalu norma manusia. Norma manusia adalah aturan hidup sosial yang disepakati oleh mayoritas dan diikuti oleh masyarakat setempat. Apabila, nah ini tadi contohnya, apabila terjadi kita mesti menyalahi aturan atau norma manusia, sedangkan kita punya norma Tuhan, maka kita yang pegang adalah apa? Norma Tuhan. Makanya tidak ada istilah pilih-pilih yang jujur, yang menguntungkan, yang selamat, itu sudah jadi ukuran. Kalau saya katakan tidak bisa ditempati, ditaski sama yang kita. Nyata boleh pilih-pilih. Saya baru ngeh itu. Kayaknya pernah sampaikan bagus, masih lupa. Begitu aja lor dari saya. Izin Mas Dede, Ya, kalau monggo. boleh diulangi pelan-pelan yang 6 tadi Mas Dede. Yang mana dong? Yang mana, Lur? Yang jujur 6 tadi. Sebutin satu-satu Mas Dede. Itu paling seperti itu. Satu-satu pelan-pelan. Cepat kali Mas Dede. Oh, tadi bentuk nasi tadinya. Oke, saya sebutkan. Kok. Pertama, mengakui jujur sebagai ciptaan. Catat Mas Agus. Udah jujur situ. Mengakui jujur sebagai ciptaan. Lalu yang kedua, ada ciptaan. Kedua, mengakui jujur yang menciptakan. Paket. Ingat? Ketiga, mengakui ketidakmampuan. Lakukan jujur kan? Ya. Lalu apa lagi? Keempat, mengakui jujur yang menciptakan maha mampu. Ya. Oke. Ulang. Mengakui yang menciptakan maha mampu. Kelima, jujur memilih penciptanya sebagai pemelihara dirinya. Ya. 5, ulang. Memilih jujur penciptanya sebagai pemelihara dirinya.
Jadi terakhir, mendekat kepada Tuhan dengan menyerahkan diri total untuk dipelihara sampai mati. Nanti saya share aja di grup. Nanti disitulah diulang-ulang. Gimana, Lur? Siap, oke Mas Dede. Entar di itu aja Ya. diisi ulang aja. Siap. Oke, Mas Dede. Sudah ketangkap maksudnya. Nah, apa kita buka sesi pertanyaan? Ya, bolehlah 1-2 ya, untuk menambah perluasan. Monggo, saya persilakan. Saya nanya satu aja, Mas Dede. Ya, yang susah-susah. Anda susah, materinya sama. Yang jujur ke-6 tadi aja, Mas Dede, dikasih contoh. Yang jujur mendekat pada Tuhan dengan menyerahkan diri total untuk dipelihara. Itu dikasih contoh, Mas Dede. Ya, harus tegak dulu ini. Eh, Ketika kita mengakui diri, segalanya tidak kemampuan kita. Jujur, sebagai makhluk, sebagai ciptaan, dengan penuh keterbatasan, pengakuan diri di hadapan Tuhan. Jujur, bahwa jujur niatmu, kau tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kau tidak mampu melihara diri sendiri. Jujur aku itu rendah di hadapan Tuhan. Disitulah alat dekatmu pada Tuhan. Sejatinya engkau akui, jujur, turun, ikhlas ya. Cuma Tuhan saja yang kau dekati. Karena Ia yang mampu menyelamatkan, memelihara hidupmu, mencukupi hidupmu, lepas semua, kau dengan jujur. Itulah modalmu mendekat. Dengan kejujuranmu, kalau sudah jelas siapa yang kau dekati, bahas segalanya, jelas apa yang kau percaya mencukupimu, memeliharamu, menghidupimu, menyelamatkanmu, dunia akhirat, sampai mati ya. Lalu kamu bawa naik. Kalau sudah jelas, bawa naik semuanya. Bawa jujurmu ke hadapan Tuhan untuk menapaki hidup takdir-takdir dari Tuhan. Tetap akui jujur kau tidak mampuanmu. Alat itu dekatmu pada Tuhan, tidak kemampuanmu. Bahwa akui jujur sebagai makhluk ya, sehingga kau tetap bisa dekat, sedekat-dekatnya, sehingga kau bisa yakin ke depan ada yang memeliharamu, ada yang menyelamatkanmu dengan penuh kasih sayang. Bahwa itu terus
sampai akhir hayat. Itu jiwamu yang bergerak. Ya itu loh. Sungguhnya perjalanan dekat itu adalah sejatinya dengan jiwa, dengan kejujuran. Disitulah yang kita bisa bawa dalam mengaruh kehidupan bersamanya. Terus dengan kejujuran dan niat. Itu aja, Mas Budi. Alhamdulillah Mas Dede. Karena yang nomor 6 tadi sangat mengena di hati saya, Mas Dede. Yang terakhir itu tadi, jujur mendekat itu. Nah itu jadi tahu kalau selama ini kita tidak jujur, saya lah masih sering berbohong pada Tuhannya. Kan dibilang jujur mendekat pada Tuhan, terus berserah diri total, terus di situ menyerahkan diri untuk dipelihara Tuhan. Kenyataannya tidak seperti itu, Mas. Mendekatnya itu masih suka memelihara. Jadi yang muncul serius. Itu Mas Dede, makanya kena betul saya tadi itu Mas Dede. Ya, Mas Budi. Itu harus dengan apa ya? Ya semuanya Gus sudah bimbing kita. Tinggal perlu diingat-ingat seperti Zoom seperti ini. Dan ini kan kelakuan jujur kita ke Tuhan. Rahasia diri dengan Tuhan. Ya kita ungkap sebagai jalan kita untuk terang. Apa kita mengungkapkan tentang diri kita agar apa ya kan kita udah nggak ada aurat ya untuk jalan dekat ke Tuhan. Salingkan, saling menguatkan. Makanya tadi saya katakan jujurlah pada diri kita bahwa di dalam perjalanan hidup kita akui bisa saja iblis jin itu tanpa sadar membawa diri kita. Itulah pentingnya sang pembimbing, sistem, Tuhan, makmum, satu paket dalam perjalanan kita. Karena jujur mengakui kita butuh itu. Masa butuh Tuhan doang sistemnya ditinggalkan, nggak butuh. Sudah satu kesatuan. Kalau kita mau jujur, dulu kita seperti apa saat belum bertemu seperti ini. Dan orang-orang yang keluar dari jamaah selalu mencari pembenaran pikirannya. Sejatinya iblis yang dipercaya, akunya lebih percaya pada dirinya, pengetahuannya untuk menyelamatkan. Maka modal kejujuran itulah kita bawa saat ini. Kita butuh Tuhan yang menyelamatkan, tapi butuh juga syariat dalam ikatan imam makmum ini. Begitu kira-kira. Mungkin selama ini kita kan belum tahu Mas Dede. Jadi jujur itu belum kita jadikan niat selama ini, cuman
janji kita. Nah, sekarang ini dijadikan niat dan perilaku nantinya itu. Makanya bisa hafal betul, nempel betul itu nanti kalau sudah dilakukan. Ya. Itu semua kan Allah menghendaki kita tahu, ya karena ada imam kita itu, makanya tidak bisa ditinggalkan yang namanya imam itu wajib hukumnya bagi kita sebagai pemimpin. Alhamdulillah kita ini mendapat imam yang sempurna. Baik. Silakan satu lagi yang ingin menambahkan dengan pertanyaan atau tambahan pengetahuan tentang Ada pendapat dari Abah Munji katanya jujur itu menurut Rasulullah nggak ada jujur dengan makhluk. Itu gimana? gimana tulisannya. Oh dia begitu. Menurut Abah Munji ya. Katanya Rasulullah itu hanya jujur kepada Allah, nggak boleh jujur dengan makhluk. Sulit jawaban. Abah Munjianya mana ini? Sulit itu jawaban. Itu berarti kan sama dengan rasa ikhlas itu. Ikhlas itu hanya pada Tuhan, pada yang kita percaya, bukan pada makhluk. Itu kan seperti itu juga mungkin. Kalau jujur dengan Allah saja berarti imannya nggak bersama-sama imam dan makmum. Rasulullah nggak punya sahabat. Sahabat nggak percaya Rasulullah boleh berarti. Menurut pendapatnya Abah Munji itu tadi. Jadi kalau manusia itu hanya jujur dengan Allah saja, menurut Abah Munji, Rasulullah itu hanya mengajarkan jujur kepada Allah saja. Niscaya Rasulullah nggak punya sahabat. Dan sahabat nggak halal untuk tidak percaya dengan Rasulullah. Halal untuk menipu Rasulullah atau tidak jujur. Itu tidak bisa terbentuk jamaah. Jadi itu cacat. Entah pendapat dari mana nggak tahu saya. Kenyataannya Rasulullah dengan sahabat-sahabat itu bisa dipercaya. Ya udah gitu aja. Nanti Abah Munji tolong ditelepon sendiri biar jelas. Jadi intinya memang seperti inilah. Benar kata Gus itu udah suatu kejujuran pada diri kita sendiri ya. Bahwa kejujuran pada Allah itu mutlak. Saya simpen sesitu. Dan kejujuran pada sesama makhluk itu bersyarat. Itu udah suatu perkataan yang memang udah jujur lah. Saya akui harus seperti itu. Ya apa yang diungkapkan oleh Gus itu betul, gak bakalan punya sahabat. Kalau memang kita hanya jujur pada Allah. Itu ini kata-kata yang sudah menjadi apa ya? Kejujuran pada diri saya. Bahwa jujur pada Allah itu mutlak. Dan kejujuran pada sesama makhluk itu bersyarat. Itu udah tepat banget itu. Dan nggak ada kata lain. Itu udah mutlak. Seperti itu Mas Ide. Ya sip. Apa-apa namanya uji materi dengan Gus Intinya gampang. taat sama imam loh Gus. Iya. Intinya taat sama imam yang tanggung jawab gitu, Lur. Ya itu. Jujur dan taat berbeda. Nggak boleh bodoh. Jujur sama taat berbeda.
Jadi tetap memakai akal sehat ya Gus. Jangan ya iya aja taklid buta ya Gus. Kalau ketaatan itu ada pembahasan lain itu. Oh Itu iya, memang iya. panjang Iya, stop. panjang. Kalau kejujuran udah pasti inilah. Jujur pada Allah mutlak. Jujur pada sesama makhluk bersyarat. Itik. Udah. Oke deal, selamat. Deal. Iya iya. Baik. Ya, dan itu nanti bisa kupas bareng-bareng, Mas Dede. Jangan berhenti di situ. Gimana kejujuran kita pada Allah dan gimana kita kejujuran pada sesama ciptaan. Iya, Begitu sip. Mas Dede. Cocok. Kecuali pada imamnya harus jujur kita. Karena imam tidak mungkin mencelakai kita. Iya, Iya, Bu. iya Mana? jawab. Nggak Ini boleh. saya. Oh ya. Gimana Gus? Jujur dengan imam itu harus jelas dulu. Kalau nggak jelas, jujur apa yang kamu jujuri. Nanti ya nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh imammu agar kamu selamat. Betul Gus, Jujur karena dengan imam bukan mutlak, bersyarat jelas. Pasti. Belum. jangan takut sama imam. Kita harus jujur juga. Kalau imamnya ngajak nggak jelas ya sama aja. Gitu kan Gus? Betul. Jujur Sebelum dengan makhluk bersyarat. sebelum kasihan dulu Cahayu sama aja. Betul, Gus. Tapi saya Jangan Gus. jujur Kalau hanya belum percaya, tanyakan agar kamu bisa percaya dengan imammu. Setelah itu baru kamu jujur. Belum jelas, belum percaya kok jujur. Nanti ketakutan was-was kamu. nah itu. Hanya karena takut kita jujur. Nah, itu repot. Jadi syaratnya hilang. Betul. tidak begitu maksudnya Gusnya itu. Kalau Pasti mau jujur. jujur, Belum. Nih, kalau mau aku- jujur sama imamnya, kita harus jelas dulu, harus Iya, percaya dulu sama imamnya. Dengan imam, kalau sudah percaya, jujur nggak apa-apa. Jadi Cocok, syaratnya itu tadi loh. yes, sip. Imammu makhluk. Bertambah jelas. Nggak boleh dihilangkan persyaratan itu. Yes, siap, Gus, siap. Jujur dengan imamnya. Oh, sudah yakin, percaya, dan bermanfaat nggak mencelakai, barulah jujur. Kalau imammu kamu was-was, belum bisa percaya, tanya sampai jelas. Kalau udah yakin ya nggak apa-apa, nggak mungkin celaka kamu. Walaupun imammu nggak celaka, tapi daripada kamu menyimpan was-was, lama-lama kamu jatuh dari jamaah. Lah kadung jujur dengan imamnya tapi belum percaya akhirnya was-was. Akhirnya imamnya nggak salah, nggak merugikan kamu, kamu menuduh perasaan kamu muncul. Jadi jujur dengan imam bersyarat. Syaratnya harus jelas. belum. Bisa diterima. Nah, sangat bijaksana itu jawabannya Gus. Jujur dengan makhluk bersyarat, jujur dengan Tuhan tidak bersyarat. Titik. Jelas. Belum. Nggak bisa ditawar itu dengan Tuhan. Ya. Nah, belum, Eh, Mas. ya. Gimana Mas Agus? Iya, seperti itulah. Cuma saya jujur juga, ini pada Guse saya jujur. Selama ini saya nggak mau bertanya sama Guse, karena saya anggap apa ya, bahwa sebenarnya memang belum paham, tapi ada rasa titik ini aja, sungkan terhadap Guse mau bertanya. Tiap hari diomongin masih bertanya. Tapi sebenarnya itu jujuran saya seperti itu. Kalau sama Guse, saya mau nggak pernah bertanya, karena ada titik kesungkanan di situ. Padahal itu sebenarnya nggak boleh juga.
Tapi itu Berarti belum jujur, jujur. Gus. Berarti belum jujur. Nah, jujur takut. Takut, takut salah. Ini ngaku Mas Dede, beliaunya nih mengaku. Pengakuannya begitu. Ya Allah. Bang Dede, Eh, apa kalau yang disebut jujurnya hanya kepada Allah itu seperti contohnya seperti wali-wali jadab itu Pak ya? Seperti wali jadab yang itu kecil lah semacam itu kali ya, yang hanya jujur kepada Allah itu. Coba bener ya? Wali belum tentu iman. Tidak masuk golongan yang kita bicarakan. Yang iya yang jadab-jadab itu loh Gus. Yang kayak orang gila tapi dianggap wali sama orang-orang begitu. Jadab belum tentu dipercaya loh ya. Ini saya tegaskan mungkin seperti itu. Jadab belum tentu kita percaya. Kita percaya pada siapa? Jadi bisa membedakan itu antara jadab dan yang imam yang kita percaya. Terus bisa kita bedakan. Gitu lur. Enggak, maksudnya yang jujurnya hanya kepada Allah itu seperti itu orang-orang itu apa gimana? Yang jujurnya hanya kepada Allah gitu loh. oh ya. Maksud pertanyaannya tadi Mas Mariono mengatakan wujud dari orang seperti orang gila itu adalah jujur pada Tuhan, pada sesama nggak dianggap gitu. Nah, Betul. apakah seperti itu contohnya yang hanya jujur kepada Allah gitu. Bukan tadi diperjelas sama Gus, bukan itu bukan golongan yang kategori jujur pada Tuhan. Tapi jujur dirinya gila buat dirinya, nah, itu ya. Tapi gila kepada Tuhan nih. Gila sama dirinya itu bukan gila sama Tuhan. Kita belum tahu juga kejujurannya. Itu hanya orang yang kita anggap jadab-jadab aja. Itu belum tahu kejujurannya. Dalam hati kita belum tahu kejujurannya. Meskipun dia jadab, apakah mereka jujur juga belum tentu. Seperti itu. Ya sudah terjelaskan kok kacamata tauhid kita. Posisi itu loh menjadikan kita itu punya sudut pandang. Posisi keselamatan kita kan sudah jelas. Menjadikan kita sudut pandang di luar dan di dalam. Dari situ sudah terjelaskan. Gitu aja poinnya. Oke, Mas Marino. Oke, lanjut itu kan cuma di luar bahasan. Oh iya. Lanjut. Ini jatah saya udah over limit ini. Nah, cukupkan dari saya. Closing statement dari saya bahwa baru malam inilah ya kita membahas secara detail tentang jujur. Dan alhamdulillah Gus naik untuk memperjelas terangnya jujur sehingga mudah menjadi kelakuan orang selamat. Ternyata jujur itu membuka jalan arah selamat. Dan kita bisa melihat jujur dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan orang lain. Semua ada tempat dan porsinya, haknya. Ya. Kemudian semuanya tercerahkan, memudahkan menjadi kelakuan selamat di hadapan Tuhan. Dari saya apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, ada tambahan sedikit. Apa nanti? Jujur dan tidak jujur atau bohong itu privasi seseorang. Kita tidak boleh menuntut orang untuk jujur. Jangan pernah menyuruh orang untuk jujur. Tapi sampaikanlah efek samping atau sebab akibat dari jujur dan tidaknya. Itu saja. Tidak boleh menyuruh orang untuk jujur, walaupun itu keluargamu sendiri. Tapi sebab akibatnya itu kamu sampaikan agar mereka memahami dan bisa menempatkan jujurnya. Tidak boleh menyuruh atau menuntut orang lain untuk jujur. Tetapi sampaikanlah sebab akibatnya agar mereka bisa menempatkan kejujuran. Itu aja. Oke? Alhamdulillah. Siap, Gus. Oke. Siap, Bang, siap. Alhamdulillah, nggih, Gus. Tidak tahu tempatnya jatuh. Mana? Oke, Bangga, Mas terima Tete. kasih semua saudaraku. Malam ini begitu. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam. Begitu Lambat dari tercerahkan. Ya. Dan kita sangat jelas sekali untuk melangkah ke depannya. Terima kasih saudaraku Mas Dede dan juga imam kita ini yang telah menerangkan begitu gamblangnya kepada kita. Mungkin jam malam ini ada tambahan atau kita tutup aja, Lur? Tutup aja, udah cukup, mantap ini mah dari guru langsung. Oke, Pak Ino. Alhamdulillah acara Zoom ini kita sudah selesai dan saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Malam ini Zoom saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, semuanya beristirahat di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi